Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasiha, mahasiswi YIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Jadi, di sini saya akan berpresentasi untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Bapak Ardian Maulana, MPD. Berdasarkan dokumen penugasan mandiri, kita harus menjelaskan materi sesuai dengan kelompok pada tugas terstruktur. Kebetulan saya mendapatkan kelompok 2 dan mendapatkan materi tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi guys, di sini saya akan membahas dua topik yang terkait dengan Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu makna dan sejarah lahirnya bangsa Indonesia, dan yang kedua yaitu sejarah ideologi Pancasila. Sebelum membahas tentang lahirnya Pancasila hingga dijadikan sebagai ideologi bangsa dan negara, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang makna dan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia ini diinisiasi oleh para kaum muda dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, keputusan tersebut disepakati untuk dijadikan sebagai asas setiap kelompok organisasi. Sartono Kertodirjo mengemukakan bahwa terdapat 5 elemen prinsip yang melekat dengan gagasan nasionalisme sebelum mencapai kesepakatan mengenai Sumpah Pemuda, dan antara lain kebebasan, kesamaan, demokrasi, keadilan sosial, dan juga prestasi. Oke guys, segitu saja kurang lebihnya penjelasan tentang makna dan sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah ideologi Pancasila. Sejarah Pancasila hingga menjadi ideologi bangsa melewati 3 periode. Periode pertama yaitu periode pengusulan. Dalam periode ini dibahas benih-benih yang menunjukkan adanya nilai-nilai Pancasila hingga lahirnya istilah Pancasila. Periode kedua yaitu periode perumusan Pancasila yang meliputi pembahasan yang alot tentang rumusan Pancasila. Periode ketiga memaparkan tentang proses pengesahan menjadi ideologi bangsa. Oke guys, langsung saja kita membahas periode yang pertama, yaitu periode pengusulan. Periode pengusulan sendiri terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman purbakala. Pada zaman ini, masyarakat telah menunjukkan internalisasi nilai-nilai Pancasila telah ada sejak dahulu. Bahkan sebelum datangnya pengaruh Hindu dan Buddha ke Nusantara, penerapan nilai ketuhanan ditunjukkan oleh perilaku masyarakat dengan mempercayai animisme, dinamisme, dan juga politeisme. Oke teman-teman, itu sedikit penjelasan periode pengusulan di zaman purbakala. Selanjutnya kita akan menjelaskan periode pengusulan di zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan Majapahit, ada berbagai unsur agama yang berbeda, yang meliputi agama, Hindu dan juga Buddha. Dengan berbagai alirannya dapat hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Selain nilai ketuhanan, nilai persatuan, dan musyawarah juga subur selama zaman kerajaan Majapahit. Nilai persatuan yang ditunjukkan oleh semangat Patih Gajah Mada yang mengucapkan Sumpah Palapa yang memuat cita-cita untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman penjelasan periode pengusulan yang terjadi pada zaman kerajaan. Selanjutnya kita akan membahas periode pengusulan yang terjadi pada zaman pergerakan. Kolonialisme telah berkuasa selama berabad-abad di wilayah Nusantara sejak masuknya persekutuan dagang dari pemerintah Hindia Belanda yaitu VOC. VOC berkuasa di Indonesia sekitar abad ke-17 hingga ke-18 Masehi. Sebelum VOC memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang mendominasi di Nusantara, kegiatan ekonomi di Jawa dikembangkan dalam ikatan desa dan ikatan feodal yang berbasis pada tatanan ikatan hukum adat. Kemudian, Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler yang menyelenggarakan pendidikan untuk mencetak pekerja pendidikan modern untuk mengisi posisi di berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik. Akan tetapi, hal tak terduga di luar perhitungan dari rencana tersebut terjadi. Pada Soekarno masih muda, berusia 20 tahun, menulis esai yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Soekarno memimpin sintesis dari ideologi besar tersebut demi mewujudkan sebuah formula yang lengkap untuk menjadi fondasi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan tentang periode pengusulan Pancasila. Selanjutnya yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila.
Pada periode kali ini, sidang BPUPKI pertama berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Gagasan seputar dasar negara awalnya disampaikan oleh beberapa anggota, di antara lain salah satunya yaitu Muhammad Yamin. Akan tetapi, gagasan tentang dasar negara yang diusulkan masih belum utuh dan sistematis. Meskipun demikian, pemikiran secara tersirat maupun tersurat tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan kesejahteraan telah termuat dalam usulan Muhammad Yamin dan Supomo. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang periode perumusan Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode terakhir, yaitu periode pengesahan Pancasila. Jadi, setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pagi sebelum rapat dimulai, Hatta melakukan pendekatan terhadap perwakilan golongan Islam agar bersedia menghapus 7 kata yang terdapat dalam redaksi sila pertama dan menggantinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya sedikit penjelasan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap. Sampai mana lagi lupa. Sejarah lahirnya Pancasila. Salah ding. Sejarah Pancasila pada tanggal 28 Oktober berdasarkan dokumen penugasan mandiri